Ada trader yang kalah karena tidak tahu caranya, tapi ada trader yang lebih sering kalah karena tidak bisa berhenti melanggar dirinya sendiri. Chris Dunn bukan trader yang jatuh karena satu kesalahan besar. Dia jatuh karena kesalahan kecil yang diulang terus-menerus. Kesalahan yang kelihatannya sepele tapi pelan-pelan menggerogoti kepercayaan diri. Video ini bukan buat kamu yang baru menang besar. Ini buat kamu yang sudah belajar lama, sudah coba banyak cara, tapi masih sering bertanya dalam hati, kenapa aku nggak pernah benar-benar tenang saat trading? Kalau kamu pernah duduk di depan chart, bukan bingung mau entry di mana, tapi bingung harus percaya pada keputusan sendiri atau tidak. Video ini buat kamu. Chris Dunn masuk market dengan harapan yang sama seperti kita semua, ingin hidup lebih bebas. Di awal, dia belajar dengan serius, bukan main-main. Dia membaca, menonton, mencatat. Setiap strategi terasa masuk akal, sampai dipakai di akun real, dan disitulah masalah dimulai. Chris pernah berkata secara jujur, saat belajar aku merasa pintar, tapi saat trading sungguhan aku merasa bodoh. Ini rasa yang tidak banyak trader mau akui. Chart terlihat jelas di replay, tapi saat uang sungguhan dipertaruhkan, tangan gemetar, pikiran ragu, dan setiap kali loss terjadi, bukan cuma saldo yang berkurang, rasa percaya diri ikut terkikis. Chris tidak bangkrut besar, tapi dia lelah secara mental. Dia sering entry sesuai rencana, lalu keluar terlalu cepat karena takut. Melihat harga jalan sesuai prediksi setelah exit. Dan rasa sakitnya bukan karena rugi, tapi karena kalimat ini, harusnya aku tahan sedikit lagi. Lalu di trade berikutnya, dia mencoba menahan, tapi saat floating minus membesar, dia panik dan cut terlalu cepat. Tidak ada yang konsisten, kecuali rasa penyesalan. Ini fase paling berbahaya bagi trader, bukan fase bangkrut, tapi fase di mana kamu mulai berpikir, aku sebenarnya tahu, tapi kenapa aku nggak bisa nurut sama diriku sendiri? Chris sampai di titik itu, bukan ingin keluar karena uang habis, tapi karena capek bertengkar dengan diri sendiri setiap hari. Titik balik Chris bukan datang dari profit besar. Titik baliknya datang dari satu kejujuran pahit. Aku tidak butuh sistem yang lebih pintar. Aku butuh sistem yang bisa kujalani saat aku takut, lelah, dan ragu. Ini kalimat yang sangat berat bagi ego trader, karena secara tidak langsung dia mengakui bukan market yang salah, bukan indikator yang kurang, tapi dirinya sendiri yang belum siap dengan kompleksitas. Chris lalu melakukan sesuatu yang kelihatannya mundur, menyederhanakan aturan, mengurangi trade, membiarkan hari tanpa entry, dan yang paling sulit, menerima loss tanpa mencoba menebusnya. Bukan berarti tidak sakit, tapi dia berhenti membuat loss jadi drama. 3 pelajaran utama yang dapat kita pelajari dari kisah Chris. Pelajaran pertama, sistem sederhana tidak menghilangkan rasa takut, tapi membuatnya bisa dikendalikan. Trader tidak gagal karena takut, trader gagal karena tidak tahu harus bersikap apa saat takut. Sistem sederhana memberi pegangan saat emosi naik. Pelajaran kedua, konsistensi adalah keputusan yang diulang saat hasilnya tidak memuaskan. Semua orang disiplin saat profit, sedikit yang disiplin saat loss. Chris belajar, konsistensi diuji bukan saat menang, tapi saat ingin menyerah. Pelajaran ketiga, trading bukan tentang merasa benar, tapi tetap utuh secara mental. Chris berhenti mengejar perasaan aku jago. Dia mengejar satu hal yang lebih penting, tidur nyenyak setelah trading, dan dari sanalah performa perlahan membaik. Kisah Chris Dunn bukan kisah heroik, tidak ada satu momen spektakuler, tapi justru disitulah kekuatannya. Dia menang bukan karena menemukan sistem ajaib, tapi karena berhenti mengkhianati sistemnya sendiri. Kalau kamu hari ini sering ragu setelah entry, sering menyesal setelah exit, sering berpikir, aku nggak cocok jadi trader. Dengar ini baik-baik. Mungkin kamu tidak gagal, mungkin kamu hanya belum berdamai dengan proses.
Kalau kamu masih di perjalanan itu, tulis di komentar, "Aku sedang belajar jujur pada proses." Karena di market ini, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling jujur pada dirinya sendiri.